Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabar hari ini? Tetap kita jaga kesehatan, tetap semangat, dan ingat protokol kesehatan. Nah, adik-adik, pagi ini kakak juga akan menyampaikan selamat bergabung dan selamat datang kepada adik-adik PT yang baru. Ada adik Ernest, ya adik Yoel, adik Hayden, adik Sophie, dan adik Rara. Nah, adik-adik, baik sebelum ibadah kita mulai, kita saat teduh sejenak. Nah, adik-adik kakak ajak berdiri, kita menyanyi Gita Bakti nomor 2, bait yang pertama, Haleluya, puji Tuhan, puji namanya. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Karena namanya ajaib benar. Nah adik-adik, kita satu dalam doa, mari semua kita sikap doa, kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan terima kasih kepadamu Bapa, karena di pagi ini Tuhan, di hari Minggu ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, hingga kami ada saat ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami beribadah di rumah masing-masing, Tuhan berkati Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman dibawakan oleh Kak Shirley. Berikan kami hikmat, pengertian, agar supaya kami dapat memahami Tuhan dan dapat Tuhan menerima firman-Mu dan dalam kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami siap mendengar. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Kita menyanyi Gita Bakti nomor 17, bait 1 dan 2, abadi tak nampak. Abadi tak nampak, yang maha esa, yang tak terhampiri, terang cahranya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Engkaulah yang hidup kekal selamanya, segala yang hidup Engkau dasarnya, terbataslah hidup bagaikan kembang. Engkau surya hidup yang tak terbenam. Pemberitaan saat ini dibawakan oleh Kak Cecilia Sombe. Silakan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, sebelumnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu untuk membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Namun ya Tuhan, sebelum kami membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan, kami mohon Tuhan pimpin dan anugerahkan kami Roh Kudus-Mu, serta berikan kami hikmat, agar ketika kami membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan, kami boleh dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak undang kita bangkit berdiri dan kita membuka
Injil Matius pasal 28 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Kakak ulang. Injil Matius pasal 28 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema pagi ini yaitu memahami realita hidup menjadi pembawa damai. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan adik-adik, pasti adik-adik pernah merasakan rasa takut dan rasa sukacita. Contohnya, ketika kita menghadapi ujian, baik ujian penaikan kelas atau ujian kelulusan, pasti akan timbul rasa takut. Was-was, jangan-jangan nilai saya jelek. Jangan-jangan saya tidak naik kelas. Apalagi yang sudah sering mendapatkan ranking pertama atau kedua. Takut jangan sampai rankingnya turun. Itulah rasa takut. Yang kedua, di waktu yang sama kita merasakan sukacita ketika kita memperoleh hasil atau nilai yang baik. Kita mendapatkan kelulusan, kita mendapatkan ranking. Mungkin dulu ranking 2 naik ke ranking 1. Betapa sukacitanya kita. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, rasa takut itu juga pernah dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus dan juga dialami oleh perempuan-perempuan yang dikatakan dalam pembacaan Alkitab itu Maria Magdalena dan Maria lainnya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
perempuan-perempuan inilah yang menyaksikan 3 peristiwa. Yang pertama, peristiwa Yesus disalibkan, dan yang kedua, peristiwa Yesus dikuburkan. Dan mereka juga yang pergi menengok kubur Yesus dan menyaksikan fenomena alam, yaitu gempa, di mana malaikat Tuhan turun dan menggulingkan batu yang menutupi kubur Yesus, sehingga membuat penjaga situ merasa ketakutan. Dan malaikat Tuhan itu berkata kepada perempuan itu, kedua perempuan itu, "Jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang telah bangkit. Pergilah, katakan kepada murid-muridnya, ia telah bangkit dan mendahului kamu di Galilea." Pergilah kedua perempuan itu tanpa ragu dan rasa ketakutan bercampur sukacita. Dan dalam perjalanan mereka berjumpa dengan Yesus. Yesus berkata, "Salam bagimu." Mereka langsung sujud menyembah Yesus. Yesus berkata, "Pergilah, sampaikan kepada saudara-saudaraku supaya menjumpai aku di Galilea." Pergilah kedua perempuan itu. Mereka mewartakan kebangkitan Kristus dan menceritakan kejadian yang mereka lihat waktu peristiwa dikubur Yesus kepada murid-murid lainnya. Yang pada saat itu para murid Yesus ada dalam suasana duka karena kematian Yesus. Bahkan mereka tidak lagi mengabarkan Injil. Justru mereka beralih profesi. Adik-adik tahu profesi semula mereka sebagai seorang nelayan. Bahkan ada juga yang lari bersembunyi karena ketakutan. Jangan-jangan giliran kita yang akan ditangkap. Itulah sebabnya Yesus mengutus malaikat Tuhan memberi kabar sukacita kebangkitan lewat kedua perempuan itu, agar murid-murid Yesus diberi semangat yang baru untuk bangkit melayani Yesus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitan Yesus memberi pesan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk lebih setia, lebih tekun dalam beribadah, dan sebagai anak-anak Tuhan, Yesus telah ditebus. Maka kita berkesempatan untuk berbagi sukacita dengan teman-teman kita atau sahabat kita. Kemungkinan yang pada saat ini dilanda suasana takut, sedih, kecewa, agar mereka mengalami suasana damai sejahtera. Agar kebangkitan Yesus juga dapat dirasakan buat semua orang. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menghayati kebangkitan Yesus Kristus, mari kita berbagi sukacita yang kita miliki kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mau berbagi apa? Apakah kita mau sama seperti kedua perempuan tadi, yaitu Maria Magdalena dan Maria lainnya? Kalau kita mau meneladani mereka, mari kita menyampaikan berita sukacita, kita mau berbagi
lewat talenta yang kita miliki. Talenta apa aja yang kita miliki? Contoh, ketika kita mempunyai kelebihan bernyanyi, menari, dan mungkin kita punya talenta yang lain, mungkin main organ. Mari kita berbagi untuk memuliakan Tuhan agar kebangkitan ini boleh dirasakan bagi semua orang. Terpujilah Kristus. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita meresponi firman Tuhan kita dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat (188), Kristus bangkit soraklah. Kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi serga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi bergema, haleluya. Adik-adik yang terkasih, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa dalam surga, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini, boleh memaknai di dalam hati kami, serta kami boleh berlakukan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur pada ibadah kesempatan ini, kami boleh dibantu oleh Bapak Pendeta dan kedua adik kekasih kami, Billy dan Sergio. Juga kami berdoa buat rekan-rekan pelayan atau pengurus yang sudah membantu pada pagi hari ini. Tuhan sama-sama memberkati kami, baik di dalam keluarga kami, bahkan di dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi kami. Bapa dalam surga, terima kasih banyak ya Bapa. Kami juga rindu mendoakan buat adik-adik kekasih kami yang sampai pada saat ini masih mengikuti ibadah di rumah, belajar di rumah, dan melakukan aktivitas seperti biasa di rumah. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati kehidupan mereka, memberikan mereka semangat, memberikan mereka keceriaan serta kecerdasan, agar mereka boleh meraih cita-cita dan prestasi mereka. Bapa dalam surga, kami mendoakan juga buat kedua orang tua mereka yang dengan setia mendampingi mereka. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan memberkati kehidupan dan usaha mereka. Bapa dalam surga, pada kesempatan pagi ini, kami juga mau berdoa bagi gereja GPIB Sola Gracia Marangkayu, bersama-sama dengan Bapak Pendeta, majelis jemaat yang ada, panitia-panitia yang telah terbentuk, pegawai kantor, poster,
dan semua yang terlibat dalam kepengurusan GPIB Sola Gracia Marangkayu. Tuhan senantiasa memperlengkapi mereka agar mereka boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkan kasih di tengah-tengah kehidupan kami di GPIB Sola Gracia Marangkayu. Bapa dalam surga, kami juga sebagai anak-anak bangsa, kami rindu mendoakan pemerintah kami, baik yang ada di pusat maupun yang ada di pelosok desa. Pakai mereka ya Tuhan, agar mereka boleh senantiasa memimpin kami, bala rakyatnya dengan adil, arif, dan bijaksana. Khususnya ya Tuhan yang pada saat ini bangsa kami masih dilanda oleh COVID-19 dan juga pemboman di gereja katedral di Makassar. Tuhan, kami sebagai anak-anak bangsa mendoakan agar bangsa kami ini boleh kembali hidup damai dan tentram. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan ya Tuhan, kehidupan jemaat kami yang mungkin pada saat ini ada dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan Engkau datang menjamah dan memberikan kesembuhan yang ilahi yang berasal daripadamu. Begitu juga bagi anak-anak Tuhan atau jemaat yang pada saat ini mencari lapangan pekerjaan, Tuhan senantiasa memberikan mendengar doa seru mereka dan mereka boleh memperoleh pekerjaan seturut dengan talenta yang mereka miliki. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Inilah doa dan permohonan kami. Sambut kami lewat doa Bapa kami yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada ke-12 muridnya berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita mempersiapkan persembahan syukur. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita bernyanyi Gita Bakti nomor 82 bait 1 dan 2. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya. Sebab Dia baik, abadi kasih-Nya. Sebab
kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur kami ucapkan terima kasih kepadamu Tuhan. Ketika Tuhan tadi kami telah diperdengarkan firman begitu indah. Berkatilah Tuhan firman yang kami dengar, biarlah kami dapat mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Lewat ungkapan syukur kami Tuhan, tadi kami telah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan yang kami berikan Tuhan, biarlah layak dan bisa dapat dipergunakan Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, jadilah anak-anak pembawa sukacita dan damai sejahtera bagi semua orang, agar Yesus Kristus dimuliakan. Adik-adik, kita menutup ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413, baitnya yang pertama. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan daulah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin, harus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, di mana kami boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, ini bukan karena kehebatan kami para pelayan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ibadah ini boleh tercipta dengan baik, itu semua berkat penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Kak Sterli, Kak Prilly mengucapkan selamat Paskah. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sudah.